Halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama saya, Javier Almadina, di channel YouTube Javier Almadina. Pada video kali ini saya bertemu dengan seorang kawan lama, namanya Kevin Samuel. Dia ini seorang finalis, salah satu finalis ajang pencarian bakat The Voice Indonesia. Nah, banyak yang nggak tahu, khususnya buat fansnya nih, bahwa ternyata Kevin itu dulunya pernah tinggal di Komplek Ambon yang terkenal dengan citra negatifnya. Nah, ingin tahu kisahnya bagaimana dia bisa tinggal di sana hingga menembus ajang pencarian bakat The Voice Indonesia? Tetap ikuti saya di video ini. Komplek Ambon nggak melulu negatif, ini positifnya. Kita kenal di Komplek Ambon ya? Iya ya, kenal Komplek Ambon. Udah lama sih. Sebenarnya tinggal di sana berapa lama sih? Gua pindah di sana tuh sekitar tahun berapa ya? 2012 apa ya? 13 pas banjir. Oh, 2013. 13 lah ya pas banjir kita tuh. 2013 benar. Sekolah emang maksudnya sambil Kalau gua kan kalau sama orang Komplek Ambon kan udah kenal lama ya. Sebelum gua tinggal di situ juga gua udah main sama Feli, Icos, Niko. Oh, gitu. Motor zaman dulu, anak-anak motor. Karena akhirnya ada teman SMA gue juga, Jitro. Teman SMA gue tuh, SMA 2. Kenangan spesial ada nggak? Di mana nih? Di Komplek Ambon Banyak bro. yang paling berkesan apa? Ini mungkin lebih ke arah ya yang mungkin gue udah udah gue tinggalkan sih. Kayak ini mungkin agak ini ya, agak ekstrim ya. Mungkin waktu zaman dulu kan gue di sana, kalau di sana kan ya komplek kita kan terkenal dengan narkotika ya. Ya narkotika, cuman gue nggak pernah pakai yang namanya itu, gue nggak doyan sebenarnya. Yang gue suka adalah gue lu ya hampir setiap hari di sana. Dan itu yang jadi momen buat gue, kesenangan dalam hidup gue yang pernah gue lewati di situ adalah saat masa-masa itu. Itu yang gue selalu ingat gitu. Gue tiap sore datang, kita senang-senang. Ya anak muda lah kayak gimana di sana. Lo menurut lo ada plusnya nggak? Ada nilai tambahnya nggak lo tinggal? Ada sih. Contohnya gini, kalau gue pribadi ngalamin kayak misalnya bergaul di sosial ya, entah di gereja atau lingkup gereja atau lingkup pertemanan lainnya gitu. Ketika lo memperkenalkan diri, misalnya ditanya gitu, lo tinggal di mana? Tinggal di Komplek Ambon. Nah, otomatis walaupun kita sebenarnya bukan tukang berantem atau apa gitu, secara nggak langsung itu kayak apa, orang jadi segen gitu kan. Jadi malas berurusan gitu. Nah, menurut gue itu ada positifnya juga sih. Maksudnya orang jadi nggak berani ngapa-ngapain kita gitu juga. Tapi karena lebih banyak berita negatif tentang narkotikanya gitu kan, jadi kayaknya lebih kesan negatifnya yang lebih banyak gitu ketika lo berhubungan sama orang baru terutama gitu. Lo ngalamin kayak gitu juga nggak? Kalau gue sih kayak misalnya di sekolah atau di kalau negatif positif sih buat gue sih selama ini sejauh ini yang gue jalanin ya deh, itu lebih ke positif sih orang ngeliatnya. Gue ngeliatnya gini loh, maksudnya positif tuh dalam artian gini, gue lebih disegenin. Ibaratnya orang tahu ya lingkungan hidup lu keras bro. Gitu loh, lingkungan hidup lu keras, beda sama mereka mungkin yang baru gua kenal. Dan beruntungnya adalah bagusnya buat gua, ya gua kan orang yang suka berkelana kemana-mana ya. Jakarta khususnya ya, Jakarta kalau mau kemana-mana, kalau orang nanya gua tinggal di mana, apalagi misalkan gua ketemu preman-preman gitu, zaman dulu gua suka ngamen kan. Kayak pernah satu kali ini kejadian gua ngamen di Taman Suropati. Nah, coba nih cerita nih. Ya, menarik nih. Taman Suropati gua ngamen, barulah di situ gua berdua sama temen gua. Kita ngekos dulu, nggak ada duit nih, ya udah ngamen aja bro, gitar seada-adanya, ngamen di situ. Ternyata gue kaget, ngamen di situ kenceng bro. Orang yang pertama ngasih gue itu 20.000. Wah, gue bilang gila kenceng ya. Terus gue lagi ngamen di situ, pas lagi nyanyi tiba-tiba ada yang teriak aja, woi, wah gue bilang baca Ambon nih, gue tahu banget ya kan. Udah panggil, woi sini lo, woi lu dari mana? Saya dari Cengkareng. Gue bilang gitu kan. Lu di Cengkareng? Cengkareng mana?
Komplek Permata. Gue nggak ngomong Komplek Ambon, Komplek Permata. Komplek Permata. Permata mana itu? Kampung Ambon mungkin. Oh, kok orang Kampung Ambon? Kok orang mana? Si orang Manado. Wah, baru di situ pas gue bilang gue orang Manado, dia mulai cair. Baru nanya, biasalah kalau orang-orang kita nanya, fam apa? Marga kan, fam apa? Pesik. Gue bilang Pesik Karawang. Oh, kok di Manado? Kok di gang berapa? Gang 2, gue masih di Intan. Cari ini ya, detail lebih detail. Iya. Kayak mau verifikasi gitu. Iya, gang berapa? Gang 2, Intan. Jadi biar nggak ngaku-ngaku gitu. Iya, gang 2, Intan. Oh, Intan. Oh, saya kenal ada satu di situ tuh. Kenal Mekel nggak? Mekel Tato. Om gue, Cek. Oh gitu, habis itu baru Wah, saya kenal banget. Nah, itu om saya. Wah, ini saudara ini. Udah, aku ngamen aja sini, belum banyak-banyak gitu. Soalnya kadang emang ya, di Jakarta ya bro ya dibilang sorry bukan gua mau mengecilkan ras atau apa segala macam, Ambon kebanyakan jadi yang megang daerah. Di Jakarta ya parkiran satu tempat gitu pasti premannya Ambon gitu loh, kebanyakan sih ya, kebanyakan. Jadi gua setiap gua kemana-mana kayak di Taman Suropati dari yang kayak gitu, mereka tuh jadi dekat sama gua. Iya, diajakin minum apa segala macam, datang sini apa segala macam. Itu yang buat gua jadi wah gila. Ada satu hal yang positif juga gitu loh. Selain gue orang Manado dan gue tinggal di Kampung Ambon. Cocok ya. Buat jaga-jaga diri. Cocok ya. Lo orang mana? Manado gue. Tinggal mana? Kampung Ambon. Oh, aman lah. Ya terus gue di Tebet, gue tinggal di Tebet. Kenal sama orang-orang magang situ, orang Flores, NTT kan. Orang Flores, ada orang Ambon juga di situ yang akhirnya ketika ngobrol sama gue masuk, karena kita balogat bro. Kalau dia lihat balogat, weh Manado, di sini jadi satu gue. Jadi gue di mana-mana bisa hidup kan. Karena preman dimanapun. Orang timur. Itu loh, preman dimanapun orang Indonesia Timur. Jadi sama gue masih nyatu lah, aman gitu loh. Mau balogat sama gue juga bisa balogat gitu loh. Makanya, itu kan kalau ke ini ya lebih ke jalanannya kan, positif dalam hal ya bisa buat jaga-jaga diri kan, dengan bisa dibilang kayak jual nama lah gitu ya. Nah tapi kalau untuk kayak di lingkup yang lebih circle-nya lebih orang-orang ya misalnya kaum intelek gitu atau apa gini gitu, sih kan, lu kena imbas negatifnya nggak? Kebanyakan gini sih kalau padahal lu kan nggak melakukan itu kan kayak menjual atau apa enggak kan. Itu pun gue juga enggak. Cuman kalau gue pribadi kena saat gue ngelamar kerja. Gue kalau lu ini kan sempat maksudnya lu terbuka gitu langsung bilang ini lu Komplek Ambon. Nah, waktu gue dulu ngelamar kerja di media itu untuk posisi gue sebagai kameramen. Itu gue di awal masa-masa pencarian kerja itu tuh gue nutupin dengan misalnya kalau ditanya ya itu tadi kayak bilang ini dari mana nih tinggalnya, Komplek Permata gitu kan, di CV-nya juga kan Komplek Permata. Iya, gitu kan Komplek Permata. Ya, Komplek Permata kan ini. Nah cuma kan satu hal yang gue lupa di media ini kan apalagi berita gitu kan tahu gitu mau di itu. Nah akhirnya kebuka juga gitu. Nah itu jadi agak lama gue berpikirnya sih, gue agak lama masuk ke dunia kerja tuh gara-gara mau jadi dampak gitu. Jadi dampak negatif. Nah, lu kena dampak negatifnya nggak? Sejauh ini sih enggak sih. Karena gua secara profesional kalau kerja kan emang jarang ada yang menanyakan gua tinggal di mana sih. Gua nggak pernah sebut Komplek Ambon sih. Komplek Permata. Gua selalu sebut Komplek Permata Cengkareng. Yang kebanyakan orang nggak tahu. Yang orang tahu itu Komplek Ambon, bukan Komplek Permata. Kalaupun dia tahu, pernah nggak? Pernah sih. Negatif. Enggak. Jadi kayak males juga nih gue. Impactnya enggak. Impactnya negatif enggak. Karena mungkin gini kali ya. Mungkin tampang gua nggak serem bro. Bener-bener kayak kalau gue kan agak ini kan berandal mana gitu kan. Ada jenggot, ada kumis kan. Kalau lu mah Al-Qaeda lo. Kalau lu klimis gitu kan, klimis gitu kan. Jadi orang nggak ini ya. Ya gua ya itulah maksud gua, ada perbedaannya di situ bro. Gua kulit putih. Ibaratnya bukan rasis nih ya. Maksudnya gue putih dan muka gue tuh bukan ada Ambon-Ambonnya, gue orang Manado gitu loh. Jadi mereka ngeliat, paling mereka tanya, wih gila juga tempat lo ya bro ya. Tapi mereka nggak menganggap gue sebagai danger gitu loh. Gitu loh, mungkin karena tampang ya. Mungkin kalau tampang gue
Ambon mungkin mereka agak segen gitu loh. Nggak usah dia tahu gue tinggal di mana, dia ngobrol sama gue aja takut. Iya. Ibaratnya gitu ya. Tapi kalau pengalaman gue ya, maksudnya setelah apa namanya lebih dalam berkenalan apa segala macam, baru mereka mindsetnya berubah. Iya, Oh, ternyata gue sih ngasih tahu ke mereka sih. Gue ngasih tahu. Yang mereka tahu kan itu hanya dari media kan. Ya betul. Yang mereka tahu hanya dari media. Cuman gue kasih tahu mereka, nggak semua orang di dalam situ itu pemakai dan penjual. Gue kasih tahu sama mereka. Gue tinggal di situ, gue bukan penjual. Gue ceritain ke mereka itu keharmonisan di dalam situ. Ya. Gimana kita itu ibaratnya bertetangga dengan Ambon, Manado, yang kita itu saudara. Itu yang gue kasih tau ke mereka, keharmonisan di dalam situ loh, saudara kita. Di saat kita lagi apa-apa segala macam, kita saling membantu di sana. Gandongnya kuat ya. Nah itu yang gue kasih tau ke mereka, yang mereka akhirnya, oh ternyata di sana begitu ya. Iya bro. Ini gue pernah bilang, main-main lah sekali-sekali di sana tempat gue. Terus gue ajak ke lapangan. Lapangan kita kayak biasa kok kalau di lapangan main futsal, tawa-tawa, begitu doang kan. Nggak ada masalah gitu loh. Cuman orang lihatnya karena di media dibesarkan, ya jadinya begitu. Makanya kalau gue ya media disaring lah. Kalau lo dengar berita tuh harus disaring benar-benar. Ya, salah satu tujuan konten ini adalah untuk menampilkan hal-hal yang positif. Iya, karena ya kalau menurut gue positifnya banyak banget sih tinggal di sana ya. Banyak yang punya talenta ya. Ya, men, orang Ambon pasti bisa nyanyi. Ya, kalau Manado jangan ditanya lah. Manado sama Ambon jangan ditanya. Udah dari lahir, nangisnya aja ada nada. Dia bilang kayak gitu. Ya, terus kalau ikut lomba ajang pencarian bakat itu The Voice Indonesia ya? Ajang itu pencarian 2016 bakat ya? 2016. Nah itu awal mulanya gimana tuh bisa memutuskan pengen ikut? Sebenarnya sih gini. Itu udah impian lama atau memang? Emang dari dulu gue pengen ikut ajang kayak gitu dari dulu ya, dari gue. Apapun, Indonesian Idol, iya, pengen ikut gitu. Tapi udah pernah belum? Gue udah mencoba. Udah semuanya gitu. The Voice yang berapa? The Voice yang pertama kali. Kan Indonesia. Maksudnya dari seluruh ajang pencarian bakat itu The Voice itu yang ke-6. Oh, yang ke-6. Oh, berarti mulai dari AVI. AVI gue coba, Idol gue coba, Rising Star gue coba. AVI 2013, 12 apa? 12 sampai 13. Terakhir tuh AVI. Tapi awal-awal mulai itu seingat gue 2004 apa? Iya, cuman gue yang terakhir 2013, 2012-nya tuh. Zamannya Kia. Gue masih iya. Oh gitu udah. Soalnya kan ajang-ajang bakat kayak gitu kan yang naikin dulu Indosiar, bro. AVI duluan kan. Nah, Indonesian Idol belum ada. Saat blind audition siapa aja tuh? Kakak, Ari Lasso, Judika. Iya, Kakak, Ari Lasso, Judika, Agnes. Kepilihnya? Lo milih? Iya. Lo milih Kakak bukan ini ya? Soalnya yang muter tuh Ari Lasso sama Kakak. Iya, Kakak duluan sama... Ari Lasso duluan yang muter. Ari Lasso duluan baru Kakak. Baru ya? Kakak. Gue milih tim Kakak. Terus perjalanannya sampai mana tuh The Voice? Abis itu kan kita di karantina lagi, masuk kan ke battle itu bro. Cuman yang banyak orang nggak tahu, gue tuh sakit di situ. Sakit gue, karena mungkin setelah kepilih blind audition itu. Kan habis blind audition, kan kita karantina lagi kan, karantina lagi. Mungkin badan gue itu nggak terbiasa dengan cara mereka. Cara kerja TV. Jadi gini, gitu. kalau gue biasanya begitu, tapi ada imbus gue biasanya gue alkohol kan. Sebelum nyanyi kan gue selalu riders gue alkohol, gue Jack D lah kalau nggak minum gitu, pasti ada minuman gitu loh gue supaya ngangkat suara gue. Karena dibilang suara gue tuh kayak suara diesel bro, dipanasin dulu agak lama. Nah cara imbusnya pakai alkohol gue biasanya gitu. Nah pas di situ tuh emang bener-bener emang waktunya agak gila sih. Kita cuma dikasih ya waktu tidur paling 2-3 jam lah. 3 jam 4 jam terus lo harus dari pagi sampai pagi lagi latihan segala macem. Tim kakak nih berapa orang nih? Gua nggak inget sih berapanya ya. Mungkin ada kali 15 sampai 20-an lah kalau nggak salah ya. Di momen saat lo sakit itu
Ya itu, pas 15 itu. Pas baru Pas udah jadi tim kakak. pas udah jadi tim kakak lah ya, baru mau awal berjuang Masuk tuh ke battle, ya. Gue sakit, suara gue hilang, bro. Ah. Yang tahu gue sakit tuh si Irwan, Felix. Ah. Nah, Felix udah jadi luar biasa tuh dia tuh. Ya karena dia keluar dari situ 2016 dia langsung bikin YouTube, bro. Canggih tuh dia. Gue yang banyak belajar juga sih dari dia ngeliat YouTube-nya dia pas segala macam gitu. Bang pengen sharing-sharing juga nanti ke Jogja lah berangkat. Oh jadi gara-gara kurang fit gitu lah ya, jadi Ya, kurang bersaing lah ya. Tapi kalau buat gue sih, ya gue sih nggak pernah menyesali itu sih, bro. Karena buat gue itu pelajaran terbesar ya. Kalau untuk mas, yang akhirnya gue tahu industri itu kayak gimana gitu loh. Industri musik itu kayak gimana akhirnya gue tahu. Gitu loh. Ya berhubungan dengan kontrak dengan label. Jadi masuk The Voice itu pengalaman berharga lah ya. Ya, pengalaman yang sangat berharga buat gue dan itu ibaratnya imbush gue, batu loncatan gue untuk gue lebih berkarya lagi di musik. Pelajaran berharga apa yang dapat dari Coach Kakak? Coach Kakak sih banyak, bro. Banyak banget yang gue dapetin dari dia. Apalagi pas gue keluar. Setelah gue keluar tuh, gue keluar dari The Voice. Lost contact dong sama Kakak Slang. Gue dia ulang tahun 10 Maret. Gue ngucapin dia. Gue screenshot foto dia pas lagi komenin gue kirim ke dia. Terus dia ini, bro, balas DM gue. Dan yang gue kaget adalah dia minta nomor telepon gue. Oh gitu ceritanya. Terus? Iya, dia minta nomor telepon gue. Gue kasih langsung di WhatsApp sama dia. Kev, kabar gini-gini, diundang ke Potlot. Disitulah mulai dekat sama Coach Kakak yang paling utama itu, yang gue bisa main di PRJ, gue Kemayoran, bro, di panggung utama tuh gara-gara dia juga. Terus gue bisa main di TVRI, Taman Buaya Beat Club, gara-gara dia juga. Cuman yang paling utama, yang paling berharga yang gue dapetin adalah pelatihan mental di situ. Pelatihan mental ya? Pelatihan mental. Salah satu yang gue dengar, State Edge. Ya, itu bisa cerita nggak? Iya. Karena gini, banyak perubahan sih stage act itu action lah, stage action. Jadi gimana caranya? Gue nanya selalu sama dia, Coach gimana sih Coach? Kok lu ketika lu di panggung, orang itu bisa jadi kayak orang gila nonton lu gitu loh. Nah itu udah caranya dikasih tahu sama dia, kayak lu mau bakar semangatnya penonton ketika lu datang nih, lu lihat penonton lu lemes, lu harus bakar. Karena itu salah satu tugas utamanya dari si frontman. Frontman itu vokalis. Itu yang selalu gue pelajarin dari dia. Gimana caranya ngebakar suasana yang ada di situ. Karena belum tentu orang walaupun dia suka sama suara lu atau ngefans sama lu, belum tentu dia se-hype itu langsung. Jadi harus dibakar dulu. Sama kayak diesel lah ya. Iya, harus dibakar dulu gitu loh. Gue belajar dari dia makanya stage act tuh kayak gimana pas segala macam. Lepas jadi diri lu sendiri, Vin. Nah, itu yang gua top banget. Tapi sempat battle kan berarti kan? Sempet battle. Cuma nggak sama siapa tuh waktu itu? Astrid waktu itu, cewek. Oh, kalah. Itu Emang suara gua hancur tim siapa banget tuh? gitu. Astrid tim kakak juga. Oh, masih tim kakak. Oh, ini untuk kan tim kakak sama tim kakak diadu. Masuk di yang live TV-nya. Oke. Gitu. Jadi sebelum masuk di live TV-nya itu ada pertarungan lagi gitu ya. Iya. Makanya kalau kakak itu yang gue salut dari dia nunjukin sesuatu yang harus gue lakukan gitu loh. Berarti sebelum battle-nya itu kan berarti udah di mentoring sama kakak dong. Iya. Nah, dia tahu nggak lu imbus apa tadi untuk mau naik ke panggung harus minum dulu? Iya, gitu. tahu. Dia tahu. Terus saran yang terbaik dari dia apa? Ya enggak, karena kan ini mungkin apa ya dibilangnya. Lu cerita terbuka gitu. Coach, lu gimana maksudnya? Dia bisa tahu tuh. Ya dia tahu lah, bro. Dia musisi juga, dia juga begitu zaman dulu kan. Cuman kan sekarang udah berubah. Enggak, maksud gue proses awalnya dia bisa tahu tuh kan pasti lu cerita. Lu cerita nggak? Cerita. Cuman ada dia ngasih gue satu obat sih. Oh gitu. Ada satu obat kayak buat diisep, buat diminum tuh bukan tablet sih, dia kayak apa?
Gue lupa namanya tuh. Itu emang obat yang selalu dibawa kemana-mana sebelum nyanyi. Untuk ngembalin suara. Buat pita suara nih. Itu gue dikasih obat itu sama dia dan ya lumayan bisa mengembalikan walaupun nggak full perform ya. Tapi gitu. Ada nggak saran-saran dari dia? Dia kan dulu juga melakukan itu, terus dia bisa berhasil keluar, udah nggak tergantung lagi sama hal-hal yang kayak gitu. Untuk naik panggung misalnya minum dulu. Gitu. Kalau dia sih, saran terbaik dia ngejelasin kayak yang ada di konten gue, ngejelasin kalau apa? Sekarang dia ngopi. Ngopi sebelum manggung ngopi. Ngopi. Makanya ada slang coffee kan. Dan gue belakangan ini mulai ngikutin dia ngopi gitu loh. Ngopi. Gini ya bro ya, alkohol itu buat gue karena sekarang ini gue minum alkohol tuh bukan cari mabuk soalnya. Cari santai gitu loh. Karena kalau lu lihat juga, lu pelajarin bener tentang alkohol, beberapa jenis minuman ya kayak Jack D, vodka, gin, rum, itu bisa buat kesehatan juga sebenarnya. Asal minumnya sesuai takaran. Nah, itu loh. Soalnya kan ya mungkin orang kita lah ya, orang Indonesia, bir aja bisa dibuat mabuk. Kurang mabuk dikasih autan. Stres. Nah, kalau gue sih, kalau gue bukan tipe yang cari mabuk sih kalau minum. Cari santai. Untuk saat ini ya. Ya, kayak gue misalkan manggung pun minum itu juga bukan buat cari mabuk. Cari santai dan ibu suara gitu loh. Karena memang ya sebenarnya kan itu pilihan hidup lah bro. Lo mau minum alkohol apa enggak kan pilihan hidup ya. Mungkin gue untuk sekarang memilih untuk minum alkohol tapi dengan cara yang benar gitu loh. Bukan cari mabok gue cari santai rata-rata minum. Sampai sekarang masih kontak berarti sama? Masih kontak. Wah, enak dilatih dia zaman saat itu walaupun singkat ya. Singkat ya. Yang gue suka gini loh, kalau coach gue sih nggak tahu juga sih yang lain itu gue nggak tahu. Karena gini, coach Kakak itu yang gue suka adalah dia itu bukan mengubah. Jadi misalkan orang nyanyi gini, oh bro lu salah nyanyinya jangan kayak gitu, dia nggak kayak gitu. Tapi dia itu mengembangkan orang. Jadi apa yang ada dikembangin sama dia. Kayak gue pas nyanyi, Vin coba lu naikin lagi suara lu. Jadi dia mau tahu suara gue, timbre gue sampai mana gitu loh. Kira dinaikin. Karena ya emang gue dari awal tuh, gue emang ngefans sama slang dari lama. Gue slang sama Kakak tuh, ya ibaratnya panutan gue lah. Panutan gue ketika gue manggung tuh ya, gue kayak Kakak gitu loh. Oh jadi, itu ada pengaruhnya nggak saat lo, kan waktu Blind Audition kan Ariel Lasso sama Kakak doang ini kan, yang berpaling lah istilahnya ngeliat itu. Itu terus lo memutuskan Kakak itu gara-gara ya, karena juga. Ya gue dari awal. Sebenarnya kan Ariel Lasso juga karakter suaranya juga kayaknya sama-sama. Iya. Ya bisa dibilang sama ya kayak agak. Ya, sama. Tapi lo lebih ke suara Kakak sih. Karena gini loh, gue mungkin dari dulu ya keluarga gue juga suka slang bokap. Terus kan ada om gue tuh, Om Revi Temo tuh ternyata ya bagian dari potlot juga gitu loh yang bantuin dari awal slang. Oh gitu. Mereka juga kenal sama om gue, Om Revi. Oh gitu. Itulah mungkin yang ada kedekatan lebih jadinya sama gua. Oh. Gitu, Om Revi juga udah meninggal kan. Narkocoy bro, gara-gara narkoba. Nah sekarang setelah The Voice, apa nih fokusnya? Setelah The Voice. Ada target apa yang terdekat? Gua sih pengen ngeluarin single sih dari dulu ya. Ngeluarin single. Karena baru konsep apa sekarang udah ada sebenarnya, udah ada tinggal dikeluarin. Cuman ada bocorannya nggak nih? Ya bocorannya sih paling tentang lagunya memang ya tentang hidup gua sendiri sih. Perjalanan hidup, enggak? Kisah cinta hidup gua. Kisah cinta, lebih ke romance. Iya lebih ke romance, karena ya kalau untuk lagu tuh gua emang lebih suka, patokan gua tuh Bon Jovi. Oh, oke. Rock, romance, love. Jadi bilang cengeng ya nggak apa-apa. Tapi belum tahu ya, maksudnya kapan dikeluarinnya? Ya mudah-mudahan lah. Tahun ini? Tahun ini mudah-mudahan. Tahun ini ya? Mudah-mudahan tahun ini. Lagi COVID sih ya. Iya, karena gue emang dari slang potlot mereka juga ngajarin gue untuk nikmatin prosesnya gitu loh. Oh. Jangan terlalu terburu-buru lu mau naik gitu loh. Lu nikmatin prosesnya gitu. Karena kan lu tahu sendiri slang prosesnya sampai mereka terkenal 8 tahun bro. 8
8 tahun lu bayangin aja. Dari 83 iya 83 apa 8? Iya 83. Slang sampai 90-an 91 baru terkenal. Gila kan prosesnya men. Makanya gue lagi menikmati proses ini. Sekarang lo bisa dibilang nyaman pada posisi lo sekarang ini atau masih ada kepikiran kayaknya gue bukan di sini deh? Enggak lah, gue udah nyaman banget. Udah nyaman di sini ya? Gue kayak ya hidup gue begini. Maksudnya kalau dibilang gini lah ya, orang yang normal hidupnya ibaratnya punya jenjang karir. Dari sekolah yang benar, habis itu kuliah, habis kuliah masuk kantor, punya istri, punya anak, punya rumah, dan hidup lo. Hidup gue gak kayak gitu. Hidup gue lebih seru lah dari itu. Karena kan ya buat gue yang tulis cerita hidup lu tuh lu sendiri, bro. Ya betul. Karena buat gue ya apa yang gue lakukan selama ini apa segala macem tuh nggak pernah ada penyesalan gue. Buat gue itu pembelajaran. Jadi gue belajar dari apa yang pernah gue lewatin, apa yang ada dalam hidup gue. Dan sekarang gue dalam posisi yang gue dibilang nyaman nggak, tapi di mana posisi gue bahagia menjalaninya. Oke. Yang penting itu bro. Hidup dan memutuskan konsisten untuk iya. Pokoknya intinya sih bro, apapun yang lo kerjakan, kalau lo mau berhasil tuh satu, konsisten. Oke. Itu aja, konsisten. Ketika lo konsisten, lo pasti sukses lah. Lo bisa nggak kasih tips buat teman-teman di luar sana kan? Mungkin ada yang dia impian. Kalau lo kan tadi kan bilang bukan impian, hanya jalanin aja gitu kan. Ternyata balik lagi, terus ada campur tangan Tuhan, bisa gitu. Nah, ada teman-teman di luar sana kan juga yang impian gitu, sampai mati-matian gitu kan, mau jadi penyanyi, mau jadi artis gitu. Nah, ada nggak lo bisa bagi tips nggak buat kalau apa yang harus dilakukan buat teman-teman itu gitu? Ya yang pertama gini sih bro, ketika lo mau jadi sesuatu lo pasti bisa takar diri lo. Takar diri lo gini lo, ketika lo mau jadi penyanyi, lo harus tahu suara lo bagus apa enggak. Kalau suara lo kurang bagus, ya lo les vokal lah. Karena orang kadang nggak ngukur kemampuan. Lo harus ngukur kemampuan juga gitu loh. Jangan jadi oke orang terlalu bodoh juga gitu loh. Makanya ngukur kemampuan gitu loh. Kalau lo emang mau bener kejar, lo ukur kemampuan lo. Karena gua kemarin itu mungkin ya The Voice itu salah satu tolak ukur kemampuan gua buat diri gua sendiri gitu. Ketika gua bisa masuk dan itu tolak ukur gua yang ternyata gue bisa gitu loh. Mungkin salah satunya di situ tolak ukur gue ya. Tapi itu nggak harus jadi tolak ukur yang lain sih. Itu mungkin tolak ukur buat gue sendiri gitu. Ketika gue ngerasa gue bisa masuk TV, karena ketika lu udah bisa masuk TV, lu diakui men. Bener nggak? Lu orang TV kan? Betul. Lu orang TV kan? Nah pengakuan kan? Berarti lu layak tampil. Ya. Bener nggak? Layak tampil kan? Nah sekarang banyak orang di luar sana tuh ya, kayak gue pernah ketemu banyak orang tuh, dia bertanya, bang gimana caranya bisa kayak lu? Gue bilang nggak bakal bisa lu kayak gue. Lu harus jadi diri lu sendiri. Nah itu, ya, gitu ya? Maksudnya lu jangan jadi kayak gue. Kalau bisa lebih dari gue gitu loh. Gue selalu kasih tau mereka lu nggak bisa jadi gue bro. Lu harus jadi diri lu sendiri. Gimana caranya bisa naik? Nah mungkin gue bisa bantu kasih tahu gitu loh. Ngomongin industri musik walaupun gue nggak terlalu expert banget, cuman seenggaknya gue tahu lah gitu. Karena ya selalu gue bilang gini, misalkan lu bang mau jadi penyanyi gimana bang? Ya lu nyanyi. Kalau mau jadi penyanyi nyanyi. Sering banyak nyanyi. Ya itulah. Terus gue selalu bilangin ya kayak misalkan kayak ada band-band nanya bang gimana bang supaya sukses gitu. Minta kiat-kiat gitu kayak gue Mario Teguh aja kan bangke. Ya gue bilang sama mereka gini, gue mah simple orangnya bro. Kurangin latihan, banyakin manggung. Karena lu percuma latihan mulu kalau nggak pernah manggung. Ya. Karena latihan, lu pasti bagus men. Lu latihan pasti bagus. Problem gitu kan di lapangan ya. Manggung itu mental. Ya. Karena kalau lu nggak pernah latih mental lo, suara lu di latihan bagus men, tapi ketika lu naik panggung lu lihat orang banyak. Karena audiens itu, kalau di depan. Coba lu ceritain waktu pertama kali lu
di panggung blind audition. Waduh, itu Ya pasti kalau perasaannya. pasti Kalau gue sih udah nervous banget itu. ya kalau gua kan memang basic gua kan gua pengamen. Gua pernah ngamen dulu di jalanan, ngamen di kafe gitu kan. Iya. Jadi mungkin gua mental gua agak terbiasa. Nggak terbiasa dengan itulah. Mungkin tapi kalau di blind audition itu mungkin pertama kali gue nyanyi di TV. Itu yang buat gue dagdugdug juga, men. Cuman tapi terlihat percaya diri. gini, gue terlihat percaya diri karena gini, bro. Di otak gue adalah ibaratnya gue mensugestikan diri gue itu ini masuk TV. Ini jadi momen terpenting dalam hidup gue gitu loh. Maksudnya jangan sampai ini direkord dengan baik dan benar, jadi sesuatu yang buruk ke depannya. Karena masuk YouTube kan. Iya, betul. Jangan sampai ini jadi track record gue yang buruk. Ya, itu yang gue sugesin ke diri gue. Gue harus bisa ibaratnya jadi sesuatu yang orang lihat wow gitu loh. Ya gue bawain lagu Bon Jovi, Bed of Roses. Jarang men di Indonesia orang bawa Bed of Roses. Diajang-ajang. Gue bawain itu. Dan yang Bed of Roses itu, jujur, gue Bed of Roses itu dulu gue gak pernah bawain. Kenapa? Susah kah apa gimana? Termasuk susah untuk suara. Susah ya? Gue memberanikan diri gue untuk bawain itu. Dan gue awalnya gak hafal. Dan gue hafalin pas, gue hafalin pas masuk The Voice. Gue hafalin. Ya akhirnya ya memang itu gue bilang bro, balik lagi ke jalannya Tuhan gitu loh. Kalau jalannya Tuhan, ya lu pasti berhasil lah. Ibaratnya kalau Tuhan udah buka jalan tuh gak ada yang bisa nutup bro. Tapi kitanya juga harus berusaha. Nah itu. Lu juga kan berproses kan dari berproses, apa segala iya. macam itu. Nikmatin proses lah. Ramen apa segala macam. Nah momennya di The Voice itu kan. Iya makanya gue bilang kalau lu mau jadi vokalis, kalau menurut lu suara lu kurang bagus, banyakin nyanyi depan orang lain sih. Yang terutama adalah kalau gue bilang jangan nyanyi depan keluarga lu. Karena karena keluarga lu pasti bilang bagus. Iya, betul. Kan nggak mungkin dong keluarga lu bilang jelek suara lu kan, nggak mungkin dong. Pasti bilang bagus kan. Karena biar gimana pun anak gue paling bagus kan gitu. Itu. Jadi itu aja tuh yang bisa lo bagiin ya. Ya sama inilah kalau lu bisa, lu belajar, lu coba ngamen di jalanan. Nah itu mental paling gede bro. Mental paling gede adalah lu nyanyi di jalanan. Lu ngamen tuh momen apa sih? Pas momen kuliah atau momen? Kuliah. Oh pas kuliah ya? Gua kuliah juga nggak kelar kan. Waduh. mantap. Kampus gua dibilang kampus banyak musisi juga iya. Mustopo. Di Mustopo. Mustopo, Senayan. Vkom gua. Tapi PR ya? PR. Gua nggak sempet sih ngambil ke situ sih. Semester 3 gua cabut. Semester 3 cabut bro. Karena buat gua bukan di situ. Gini loh. Gue dari dulu ya gue mikir ya mungkin ya kalau menurut lu salah jangan ikutin. Kalau buat gua S1 atau kuliah itu hanya kertas. Yang membuktikan tuh kerja gitu maksudnya. Iyalah. Iya. Karena belajar yang paling benar adalah di luar. Di kampus itu hanya buat nalar sih. Kalau menurut gua ya. Itu pure semua buat nalar supaya nalar lo jalan sebagai manusia. Makanya lo dikasih masalah. Masalahnya adalah apa? Tugas. Tapi kalau di kehidupan masalahnya lebih berat, bro. Kalau di kuliah, iya nggak? Kalau di kuliah, lo dikasih masalah tugas. Kalau tugas lo nggak lo kerjain, ya udahlah nilai lo jelek. Nah, lo bisa ngulang. Nah ini kalau masalah di kehidupan, lo nggak lakuin, nggak lo kelarin masalahnya, itu jadi dampak buruk buat hidup lo. Ya kan? Itu buat gue kuliah itu hanya nalar. Yang akhirnya gue kenapa semester 3 akhirnya gue cabut, selain karena biaya, yang kedua karena menurut gue udah nggak sehat gue kuliah. Karena kerjaan gue kuliah itu nongkrong. Oh, iya. Nongkrong bro, kerjaan gue. Tipsen, titip absen. Minum, mabok. Menurut gue udah gak bener hidup gue. Jadi gue cabut, gue cari kerja.
mendingan gitu. Karena gue diajak-ajakin senior kan, jadi kru lah IO, ikut gue. Nah gue mulai seneng kayak, anjing gue ngapain kuliah gue keluar duit kalau gue bisa cari duit. Mungkin kalau cara berpikir mungkin orang-orang yang mau kuliah lulus S1 tuh karena ngikutin orang tua. Orang tua pengennya dia S1 gitu. Cuman emang banyak teman-teman gue, sorry nih ya, brother, teman-teman gue yang dulu tuh kuliah ya, mereka kerja juga ya standar baik sih, mendingan hidup gue sekarang. Karena S1 itu nggak menjamin sih. Oke. Yang menjamin kehidupan kayak lu sendiri, bukan masalah kertas itu. Oke. Gitu. Sebagai akhir, lo bisa promosiin ada main di YouTube kan? Oh iya, oke. Apa nih Wah, YouTube gila. Oke, boleh lah. Punya fans ini nggak sih? Kayak Fans club club, gitu. namanya gitu, maksudnya apa gitu? Enggak sih, Bro. Enggak sih. Kevin Mania. Enggak lah. Belum pernah tapi belum ada yang kepikiran mau situ. buat kayak gitu katanya. Ya, ada yang mau bantuin, buatin. Cuman gue bilang ya nantilah. Udah ada fans setia gitu. Iya, karena yang gue ngikutin lu setiap manggung gitu udah ada kan? Ada. Cuman gue gimana ya? Mungkin gue orangnya agak kaku dengan hal itu ya. Masih kaku lah gue dengan fans gitu. Akhirnya ya gue bilangnya ya sabar aja dulu lah, biar itu kebentuk sendiri buat gue, maksudnya gitu. Biar kebentuk sendiri, gue nggak mau yang buat gitu, enggak lah Bro, gue orangnya agak tengsin soalnya kayak gitu. Jadi apa channel YouTube-nya? Channel YouTube gue Kevin Samuel Music. Kevin Samuel Musik ya. Kevin Samuel Music. Kevin Samuel. Itu apa yang di situ kita bisa nemuin apa di? Ini sih kalau lo makanya yang soal orang yang nanya kan sama gua soal gimana jadi lo atau gimana jadi musisi, gimana jadi vokal gitu. Nah, itu semua ada di situ. Gue berbicara tentang vokal tentunya sama orang yang legend lah. Living legend, Kakak Sleng. Gue ngobrol tentang vokal, tentang kehidupan dia juga, kehidupan sebagai vokalis itu gimana, stage act itu gimana, ngebakar audience ketika lo bernyanyi itu gimana caranya. Nah, itu ada di video gue. Sama video-video gue nyanyi lah lo nikmatin di situ. Kevin Samuel Music. Oke, nanti gue taruh juga di Siap. Ininya ya. Kevin Samuel Music. Siap, Bro. Oke. Gitu tadi ngobrol-ngobrol dengan Kevin, mantan anak komplek yang citranya positif dan ternyata bisa tembus The Voice. Buat teman-teman semua yang mau ikut bisa kayak dia gitu, ikutin di video ini. Tadi kita udah ngobrol panjang lebar, bisa ada kiat-kiatnya di situ, pengalaman dia waktu ikut The Voice, semuanya. Bisa tonton video ini sampai habis, jangan dilewat ya. Oke, yang belum subscribe, subscribe channel ini karena di sini akan banyak konten-konten menarik. Kunjungin juga playlist Kelas Rakyat, di situ ada konten-konten tentang broadcasting, mulai dari produksi, praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Di situ akan gue update semuanya. Untuk tahap pertama ini itu baru pembelajaran tentang Adobe Photoshop, makanya dipantengin terus tiap minggu Sabtu jam 8.15. Oke, ciao.